Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kartono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan supervisi pendidikan matematika. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Maharani Anissa dan teman saya Ayu Andarul Lisnawati akan menyampaikan tentang mengukur higher order thinking skills atau disingkat HOTS siswa versi belum revisi pada pembelajaran matematika. Latar belakang HOTS: kemampuan berpikir tingkat tinggi atau disingkat dengan HOTS merupakan suatu hal yang penting pada pembelajaran matematika. Karena HOTS matematika bagi peserta didik itu sudah menjadi tuntutan kurikulum. Dalam hal ini dan tercapainya HOTS matematika, peserta didik dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tercapainya HOTS matematika merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran matematika. Ya. Nah, selain perlu dilatih melalui pembelajaran yang cocok, dalam kegiatan pembelajaran tidak lepas dari kegiatan asesmen atau penilaian. Menilai HOTS matematika peserta didik menjadi salah satu tugas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika. Oleh karena itu, konsep tentang HOTS dan bagaimana mengukurnya harus dipahami dengan baik oleh guru ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, khususnya asesmen. Definisi HOTS terbagi menjadi 3 kategori menurut para ahli, yaitu pertama, dari dasar kategori spesifik atau keterampilan berpikir terdapat 7 aspek atau komponen yang terdapat di dalamnya, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir reflektif, berpikir logis, berpikir metakognitif, kemampuan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu tentang taksonomi Bloom. Nah, di sini teman-teman pastinya sudah pernah mengetahui apa itu taksonomi Bloom, yang di dalamnya terdapat 6 aspek komponen kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, di sini karena kita sedang membahas pada HOTS, ya, soal HOTS, maka untuk taksonomi Bloom yang dipakai itu hanya analisis, sintesis, dan evaluasi, yaitu aspek atau komponen kognitif taksonomi Bloom yang keempat, kelima, dan keenam. Itu yang dipakai dalam pembelajaran HOTS atau dalam penilaian HOTS. Setelah itu, dasar kategori taksonomi Bloom revisi. Nah, di sini perbedaan antara taksonomi Bloom yang kedua tadi sama yang revisi itu terdapat pada perubahan dari kata benda menjadi kata kerja. Aspek kognitifnya yaitu nomor 1, mengingat atau bisa kita singkat dengan C1, kemudian memahami C2, mengaplikasikan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Selain itu ada juga aspek pengetahuan yang berada di dalam taksonomi Bloom revisi. Yang pertama, pengetahuan faktual, yang kedua, pengetahuan konseptual, yang ketiga, pengetahuan prosedural, yang keempat, pengetahuan metakognitif. Dari taksonomi Bloom revisi di sini yang akan dijadikan asesmen
asesmen penilaian Hodge itu hanya bagian yang aspek kognitifnya yang C4, C5 sama C6 ya, yaitu menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Indikator Hodge taksonomi Bloom revisi. Nah, di sini teman-teman bisa coba perhatikan bahwa terdapat 3 indikator dalam taksonomi Bloom revisi. Yang pertama yaitu menganalisis, yang kedua mengevaluasi, yang ketiga mencipta. Dari masing-masing indikator terdapat subindikator. Untuk menganalisis di sini ada 3 subindikator. Yang pertama membedakan, yang kedua mengorganisasi, yang ketiga mengatribusikan ya. Nah, di dalam indikator itu sendiri ada objek pengetahuan yaitu konseptual, prosedur dan metakognitif, dan terdapat indikator Hodge dari masing-masing subindikator yang ada. Nah, di sini karena subindikatornya itu membedakan, jadi di sini membedakan konseptual karena objek pengetahuannya kan ada 3. Maka di sini tinggal teman-teman ganti untuk kata kerjanya membedakan konseptual, membedakan prosedural, membedakan metakognitif. Begitu pula untuk subindikator mengorganisasi, berarti mengorganisasi konseptual, mengorganisasi prosedural, mengorganisasi metakognitif ya. Itu dari masing-masing indikator dan subindikator yang ada di sini semuanya mendapatkan indikator Hodge berupa 3 poin ya. Di sini ada 3, ini juga 3 ya. Maka kalau kalian jumlahkan di sini ada 24 indikator Hodge yang perlu kalian pahami. Selanjutnya kita ke objek pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan konseptual, yang kedua pengetahuan prosedural, yang ketiga pengetahuan metakognitif. Objek pengetahuan. Pengetahuan konseptual. Kata kunci dari pengetahuan konseptual adalah memuat tentang prinsip dan generalisasi yang dibentuk oleh klasifikasi dan kategori. Umumnya merupakan bagian yang dominan dalam sebuah disiplin ilmu serta digunakan untuk mengkaji fenomena atau menyelesaikan masalah-masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Objek pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan prosedural. Kata kunci dalam pengetahuan prosedural yaitu bersifat algoritmik. Algoritmik itu sendiri adalah menggunakan proses atau langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau mengkaji fenomena dalam disiplin ilmu tertentu. Yang terakhir, objek pengetahuan metakognitif. Kata kunci dalam pengetahuan metakognitif dapat ditandai dengan adanya pengetahuan untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Nah, sebagai contohnya, siswa diminta untuk membuat peta konsep terkait materi-materi yang telah dipelajarinya. Peta konsep tersebut dapat dijadikan bahan refleksi tentang sejauh mana pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya, indikator Hodge. Yang pertama, menganalisis. Terdapat subindikator yaitu membedakan, mengorganisasi dan mengatribusikan. Setelah itu indikator yang kedua yaitu mengevaluasi. Subindikatornya memeriksa dan mengkritisi. Indikator yang ketiga mencipta. Subindikatornya merumuskan, merencanakan dan memproduksi. Dari masing-masing indikator dan subindikator yang telah disebutkan tersebut
terdapat dimensi pengetahuan. Yang pertama konseptual, yang kedua prosedural, yang ketiga metakognitif. Jadi ini masing-masing dari indikator Hodge yang ada ya di sini diambilkan dari taksonomi Bloom yang revisi ya teman-teman. Terlihat terdapat 24 indikator Hodge versi Bloom revisi, berarti dapat dirumuskan menjadi 24 macam tujuan pembelajaran yang dapat dicapai pada Hodge. Juga terdapat 24 macam soal yang dapat disusun untuk mencapai indikator Hodge versi Bloom revisi. Nah, 24 itu dari ini kan dari membedakan, mengorganisasi, mengatribusikan itu untuk dimensi pengetahuan ketiga-tiganya ini. Jadi ini ke sini, ini dan ke sini. Berlaku juga untuk yang mengevaluasi dan mencipta. Ya. Itu teman-teman. Selanjutnya untuk presentasi ini akan dilanjutkan teman saya Ayu Andaru. Semoga yang sudah saya jelaskan bisa dipahami sama teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya persilakan kepada teman saya. Saya akan melanjutkan dari tempat saya, Mahara Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang subindikator dari indikator Hodge. Yang pertama adalah menganalisis. Menganalisis meliputi kemampuan untuk memecahkan suatu kesatuan menjadi bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut dihubungkan satu dengan yang lain atau bagian tersebut dengan keseluruhannya. Menganalisis meliputi atau subindikatornya membedakan, mengorganisasi, dan mengkontribusi. Kita akan bahas apa itu membedakan. Membedakan merupakan kemampuan membedakan bagian-bagian dari keseluruhan struktur dalam bentuk yang sesuai. Selanjutnya, mengorganisasi, kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur secara bersama-sama menjadi struktur yang saling terkait. Proses mengorganisasi terjadi ketika siswa membangun hubungan-hubungan yang sistematis dan koheren atau terkait antara potongan informasi. Subindikator yang terakhir dari menganalisis adalah mengatribusikan. Kemampuan siswa untuk menyebutkan tentang sudut pandang, bias, nilai atau maksud dari suatu masalah yang diajukan. Mengatribusikan membutuhkan pengetahuan dasar yang lebih agar dapat menarik kesimpulan atau maksud dari inti permasalahan yang diajukan. Lanjut, indikator yang kedua yaitu mengevaluasi. Didefinisikan sebagai kemampuan melakukan judgement berdasarkan pada kriteria dan standar tertentu. Mengevaluasi meliputi memeriksa dan mengkritisi. Memeriksa adalah kemampuan untuk menguji konsistensi internal atau kesalahan pada operasi atau hasil, serta mendeteksi keefektifan prosedur yang digunakan. Sedangkan mengkritisi adalah kemampuan memutuskan hasil atau operasi berdasarkan kriteria dan standar tertentu, dan mendeteksi apakah hasil yang diperoleh berdasarkan suatu prosedur menyelesaikan suatu masalah mendekati jawaban yang benar. Indikator dari Hodge yang terakhir yaitu mencipta. Mencipta adalah mengeneralisasi ide baru, produk atau cara pandang yang baru dari suatu kejadian. Mencipta meliputi merumuskan atau membuat hipotesis atau generating, merencanakan atau planning, dan memproduksi atau producing.
Oke, merumuskan atau membuat hipotesis ini adalah proses menggambarkan masalah dan membuat pilihan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Untuk merencanakan, itu adalah sebuah proses merencanakan metode penyelesaian suatu masalah yang sesuai dengan kriteria masalah. Dan subindikator yang terakhir adalah memproduksi, yaitu proses melaksanakan rencana untuk menyelesaikan suatu masalah yang memenuhi spesifikasi tertentu. Dalam membuat indikator soal HOTS, kalau tadi adalah indikator dari HOTS sendiri, nah indikator dari soal HOTS ini ada 3. Yang pertama, ketika dalam soal HOTS itu analisis karakteristik setiap komponen dasar atau KD yang hendak diakses sebagai peta indikator. Jadi ketika mau membuat sebuah indikator atau menggunakan indikator dalam HOTS, ketika dibuat dalam soal, kita harus menganalisis KD yang akan digunakan. Selanjutnya, menggunakan kata kerja operasional atau KKO dari proses kognitif. Sudah dijelaskan tadi bahwa dari proses kognitif itu bisa terbentuk 24 KKO atau kata kerja operasional. Yang terakhir yaitu menggunakan objek pengetahuan dalam kompetensi dasar yang termuat pada materi yang hendak diakses, atau ini terdiri dari 3 pengetahuan, yaitu pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif. Di sini karakter dari soal HOTS ada 4 karakter. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan ini soal HOTS adalah kemampuan soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini adalah termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, berpikir kreatif atau creative thinking, kemampuan berargumen atau reasoning, dan kemampuan mengambil keputusan atau decision making. Karakteristik yang kedua yaitu kelola tingkat kesukaran dan tingkat berpikir. Perlu dipahami bahwasanya tingkat kesukaran dan tingkat berpikir ini berbeda. Tingkat kesukaran berkaitan dengan mudah, lawannya adalah sukar. Sedangkan tingkat berpikir berkaitan dengan mengingat kembali, lawan katanya adalah tingkat tinggi. Nah, soal-soal HOTS ini belum tentu soal-soal yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Jadi tidak selamanya soal HOTS itu adalah tingkat dengan kesukaran tinggi. Namun, dia adalah soal dengan menggunakan tingkat berpikir tinggi. Karakteristik yang ketiga yaitu berbasis permasalahan kontekstual. Jadi dibawa langsung dalam soal-soal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah soal yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karakteristik asesmen kontekstual ada 5 karakteristik yang biasa disingkat sebagai REACT atau REACT. Yang pertama, relating. Relating itu adalah asesmen terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Jadi kehidupan nyata, konteks kehidupan nyata siswa dibawa dalam sebuah soal. Yang kedua, experiencing adalah asesmen yang ditentukan kepada penggalian atau eksplorasi, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau creation. Yang ketiga yaitu applying. Asesmen menuntut kemampuan peserta didik untuk menetapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Jadi, dari soal yang didapat dalam kelas bisa digunakan untuk masalah-masalah nyata. Yang keempat adalah communicating. Asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Yang terakhir adalah transferring.
Ini adalah asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Di dalam ketika siswa mendapatkan konteks baru, dia bisa mentransfer dari konsep yang sudah didapatkan. Karakteristik soal HOTS yang terakhir adalah menggunakan bentuk soal beragam. Bentuk soal beragam ini ada beberapa bentuk yang bisa digunakan. Bentuk soal yang pertama adalah pilihan ganda. Bisa berbentuk soal benar atau salah, bisa juga berbentuk sebagai soal uraian. Ini adalah karakteristik soal HOTS. Selanjutnya, dalam menuliskan soal HOTS, ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan. Yang pertama, menganalisis kompetensi dasar atau KD. Ini disesuaikan dengan KD yang akan diukur. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Ini adalah memilih KD, merumuskan IPK, memilih materi, merumuskan indikator soal, dan menentukan bentuk dan nomor soal. Yang ketiga adalah memilih stimulus. Ini adalah rangsangan agar siswa bisa menarik dalam mengerjakan soal-soal HOTS. Yang keempat adalah menulis soal. Ini ditulis sesuai dengan KD dan kisi-kisi yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah membuat kunci jawaban dan pedoman pensekoran. Kunci jawaban ini digunakan untuk soal berbentuk pilihan ganda atau benar salah, dan pedoman pensekoran itu biasanya digunakan dalam soal uraian. Karena adalah rubrik pensekoran. Rubrik yang memperhatikan karakteristik soal dan tingkat kesulitan butir, sehingga tiap soal bobotnya belum tentu sama. Ini biasanya digunakan dalam soal berbentuk uraian. Jadi, karakteristik dan tingkat kesulitan butir soal akan berbeda-beda, sehingga soal yang satu dengan yang lain bisa saja bobotnya berbeda. Nah, langkahnya sebagai berikut. Menentukan jawaban ideal dari suatu butir soal. Setelah jawaban ideal ditentukan, berikan skor untuk masing-masing langkah dan konsep yang diterapkan dalam menyelesaikan soal. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Dari saya sendiri, Ayu Andarulisnawati, beserta teman saya, Maharani Anissa, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.